warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Sri Margawati, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat dalam kehidupan. Berdoa, dipersilakan. Kali ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu tentang berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar: mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dan cara menulis surat. Menulis surat pribadi. Pernahkah kalian menulis surat? Tahukah kalian bahwa surat dapat digunakan untuk mengungkapkan aspirasi, misalnya menulis surat untuk presiden. Selain mengungkapkan aspirasi, surat dapat digunakan juga untuk mengekspresikan rasa rindu kepada teman yang jauh. Jika kamu pengurus OSIS, surat penting untuk korespondensi dengan sekolah dan instansi yang lain. Oleh sebab itu, kalian perlu berlatih memahami, menelaah, dan menulis surat. Nah, kemampuan menulis surat sangat diperlukan bagi semua profesi. Melalui unit ini, kalian akan belajar mengungkapkan pikiran, perasaan, dan aspirasi menggunakan bahasa Indonesia. Yuk belajar sungguh-sungguh. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Jenis surat: ada surat pribadi dan ada surat dinas. Apakah surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Nah, berikut ini adalah contoh sebuah surat yang disampaikan untuk Bapak Presiden. Mari kita cermati contoh surat berikut ini. Pelalawan, 29 November 2015. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak, saya siswa kelas 4 SDN Kuala Panduk. Saya tinggal di desa Kuala Panduk. Sudah 1 minggu saya dan beberapa teman lain tidak bersekolah karena sakit. Kami sakit karena menghirup udara yang berasap. Dada kami sesak ketika bernapas. Mata kami perih ketika terbuka. Rasanya sangat tidak nyaman. Bapak, sebentar lagi kami harus ujian akhir semester. Kami harus masuk sekolah untuk belajar dan ujian. Kami tidak bisa sungguh-sungguh belajar dan ujian karena asap tebal di kelas. Bapak, tolong kami segera. Kami ingin tumbuh dan belajar seperti anak-anak di kota lain. Kami belajar dan menjadi sukses seperti Bapak. Kami ingin belajar dengan menghirup udara bersih tanpa asap. Dari Farsa Astina, Pelalawan, Riau. Nah, kalau yang pertama tadi adalah contoh surat dari seorang siswa yang ditujukan untuk Bapak Presiden. Nah, berikut ini ada contoh surat pribadi yang lain, yaitu dari Edo yang ditujukan kepada ibundanya. Mari kita cermati contoh surat pribadi berikut ini. Jayapura, 12 November 2015. Salam sayang untuk Bunda. Bunda, Edo merindukan Bunda. Sudah seminggu Edo di Bandung untuk mengikuti Jambore UKS.
Di sini Edo tinggal di asrama bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Edo senang belajar dan berteman dengan mereka. Bapak dan ibu instruktur sangat ramah dan baik. Edo mendapatkan banyak ilmu dari mereka. Meskipun Edo bahagia di sini, Edo tetap merindukan Bunda. Rindu masakan Bunda, apalagi ada kabar pelatihan UKS diperpanjang hingga 3 hari. Tetapi Bunda tidak usah khawatir, Edo akan baik-baik saja di sini. Terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. Dari buah hati Bunda, Edo. Nah, setelah kalian mencermati 2 buah contoh surat pribadi tadi, mari sekarang simak informasi tentang surat pribadi berikut ini. 1. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama sebagai pengirim surat dan orang kedua sebagai penerima surat. Yang kedua, surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, salam atau pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Yang ketiga, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, misalnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. Nah, sekarang kalian cermati ya, bagaimana sistematika atau urutan surat pribadi. Perhatikan unsur-unsur yang ada dalam penulisan surat pribadi. Yang pertama adalah alamat dan tanggal surat. Yang kedua adalah salam pembuka. Yang ketiga adalah kalimat pembuka paragraf. Yang keempat adalah isi surat. Yang kelima adalah penutup surat. Yang keenam adalah salam penutup atau salam akhir. Dan yang ketujuh adalah nama dan tanda tangan. Nah, bagaimana tentang surat pribadi? Sudah paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis surat yang kedua, yaitu surat dinas. Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Perhatikan unsur-unsur yang ada dalam surat dinas, yaitu kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Nah, sekarang kita akan cermati contoh sebuah surat dinas. Perhatikan ya. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Panitia kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 Tuban. Nomor suratnya 08K UKS, lampiran 1 berkas, 23 November 2015. Alamat suratnya, yang terhormat Wali Murid Sofia Nazila di Tuban. Perihal permohonan izin. Dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Mutiara Harapan 1 akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai dengan 6 Desember 2015 di kawasan Pantai Kelapa, Tuban. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan persami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Terima kasih atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu. Hormat kami, Ketua Panitia Rozik Ahmad Zaini, mengetahui Kepala Sekolah Imam Mustaqim MPD. Sekarang silahkan mencermati contoh surat dinas yang kedua ini. Surat ini ditulis oleh orang tua siswa yang ditujukan untuk guru mata pelajaran di sekolah. Cermati baik-baik ya. Malang, 20 November 2019. Hal permohonan izin atas nama Elvi Rakete kepada yang terhormat guru mata pelajaran di SMP Negeri 3 Malang. Dengan hormat. Dengan ini, saya, orang tua Elvi Rakete, memohon Bapak untuk mengizinkan anak kami tidak masuk sekolah
pada 20 November 2019 karena ada kepentingan keluarga. Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Tak lupa kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Hormat saya, Lede Kete. Sekarang kita akan mencermati sistematika surat dinas. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Nah, ini diisi nama lembaga atau organisasi. Kemudian ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Berikutnya ada tanggal surat, ada alamat surat, ada salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, kemudian mengetahui kepala sekolah untuk memperkuat surat. Dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan pengirim. Nah, kalian tadi sudah mempelajari tentang pengertian surat, kemudian jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat resmi, kemudian tentang sistematika atau urutan penulisan surat pribadi dan surat resmi. Nah, sekarang kita akan pelajari ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi dan penggunaan bahasa pada surat dinas. Nah, sekarang kita lihat informasi berikut ini. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. 1. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, menggunakan sapaan, seperti orang bercakap-cakap. Yang kelima, menggunakan kata ganti orang pertama, misalnya saya, dan kata ganti orang kedua untuk penerima, misalnya Bapak, Anda, dan lain-lain. Kemudian ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. 1. Pilihan kata sapaannya bersifat formal atau resmi. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa baku. Nah, bagaimana? Sudah paham ya apa perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas? Untuk selanjutnya, kalian akan Ibu berikan tugas soal-soal berikut ini. 1. Mengapa seseorang menulis surat pribadi? 2. Bagaimana urutan menulis surat pribadi? 3. Apa saja unsur surat dinas? 4. Apa perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas? 5. Buatlah sebuah surat pribadi untuk seorang sahabat yang sudah pindah ke kota lain, menanyakan keadaan dan kegiatannya di kota tersebut. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengambil manfaatnya. Mari kita tutup pembelajaran dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.